3 tahun aku hidup tanpa kabar suamiku. Hari aku diusir dan berdiri menunggu bus sambil memeluk anakku. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depanku, dan wanita di dalamnya berkata, "Masuk. Aku tahu semuanya tentang suamimu." Sejak detik itu, hidupku berubah selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sejujurnya, dulu hidupku tidak pernah terasa serumit ini. Aku hanya seorang perempuan biasa, yang percaya bahwa kebahagiaan sejati ada pada hal-hal sederhana. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk suamiku, Raga, dan putri kecil kami, Ayuna. Tidak ada kemewahan, tidak ada liburan besar, namun rumah kecil itu selalu terasa hangat. Raga bukan lelaki sempurna, tapi ia selalu bekerja keras. Ia sering berangkat pagi buta untuk mengejar bus menuju kota sebelah. "Aku pulang sore, ya," katanya sambil tersenyum tipis setiap pagi. Aku selalu mengangguk sambil memeluk Ayuna, merasa cukup hanya dengan melihat punggungnya menjauh dengan keyakinan bahwa ia akan pulang membawa cerita. Mertua dan ipar tinggal tidak jauh dari kami. Awalnya, mereka sangat baik. Aku diajak memasak bersama, diajari resep-resep keluarga, dan sering dibantu menjaga Ayuna. Aku pikir, inilah kehidupan yang kuimpikan, keluarga besar yang saling menopang. Namun seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Raga semakin jarang pulang tepat waktu. Kadang ia berkata sedang lembur, kadang mengaku ikut membantu teman. Tapi setiap kali kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Nanti aku ceritakan," katanya sambil mengalihkan pandangan. Aku tidak memaksa. Aku hanya istri yang ingin percaya pada suaminya. Meski begitu, aku tetap berusaha menjaga rumah tetap hangat. Setiap malam aku menunggu suara langkahnya di teras. Kadang ia pulang larut, wajahnya lelah, namun ia tetap mengusap kepala Ayuna sebelum tidur. Ada sisi lembut dalam dirinya yang selalu membuatku bertahan. Suatu sore, ketika aku sedang menyuapi Ayuna, ponsel Raga berdering. Nama yang tak kukenal muncul di layar, tapi nada suaranya berubah gugup saat menjawab. Ia berjalan menjauh, berbicara lirih, seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Ketika ia kembali, wajahnya terlihat cemas. "Ada apa?" tanyaku pelan. "Tidak apa-apa. Urusan kerja," jawabnya cepat. Jawaban yang terlalu singkat, terlalu tergesa. Tapi aku menelan rasa curiga itu demi menjaga ketenangan keluarga. Karena bagaimanapun, setiap rumah pasti menyimpan cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Malam itu, setelah Ayuna tertidur, aku dan Raga berbincang pelan. Ia bilang ingin bekerja lebih keras, ingin masa depan Ayuna lebih baik. Aku mengangguk, berharap semua yang ia lakukan benar-benar untuk keluarga ini. Aku tidak pernah menyangka, percakapan sederhana malam itu akan menjadi salah satu kenangan terakhir sebelum semuanya berubah. Hari-hari berikutnya, Raga semakin sering pergi. Kadang ia tidak pulang semalaman. Aku mencoba tetap sabar, meski kekhawatiran sering merambati dadaku. Mertua mulai bertanya-tanya, menatapku dengan tatapan penuh penilaian, seolah semua perubahan itu salahku. Namun aku masih percaya, selama seorang istri tetap memiliki harapan, rumah tangga pasti bisa dipertahankan. Andai saja aku tahu bahwa kepergian Raga suatu pagi akan menjadi titik awal dari segalanya. Keheningan panjang, luka yang dalam, dan perjalanan panjang yang belum pernah kubayangkan. Andai saja aku tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir aku melihatnya berdiri di depan pintu, mungkin aku akan memeluknya lebih lama. Sejak pagi itu, suasana rumah perlahan berubah. Bukan karena angin yang lebih dingin atau langit yang lebih kelabu, tetapi karena Raga mulai menunjukkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ia sering melamun saat sarapan, seperti pikirannya terbang jauh ke tempat yang tidak pernah ia ceritakan. Ketika kutanya apakah ada yang mengganggunya, ia hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Aku hanya lelah." Jawaban yang terlalu sederhana untuk kegelisahan sebesar itu. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Raga lebih sering pulang larut malam. Kadang ia pulang begitu pelan seakan ingin agar aku tidak mendengar pintu terbuka. Tatapannya kosong, seringkali menghindari mataku. Padahal dulu,
Sekecil apapun masalahnya, ia selalu bercerita sambil memegang tanganku. Kini, ia seperti membawa beban berat yang tidak ingin ku bantu memikulnya. Ponselnya pun menjadi barang yang ia jaga ketat. Saat sedang memasak, aku mendengar dering pesan yang datang bertubi-tubi. Ketika kuletakkan panci dan melangkah hendak mengambilkan ponselnya, ia tiba-tiba muncul dari belakang dan meraih ponselnya cepat-cepat. Gerakannya spontan, membuatku terdiam. Ia tersenyum canggung sambil berkata, "Urusan kerja, sayang. Banyak laporan yang harus diselesaikan." Aku mengangguk meski hatiku terasa perih. Bukan karena aku tidak percaya, tetapi karena aku merasa ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Jarak yang tidak pernah ku minta, tetapi tiba-tiba ada di sana, memisahkan kami perlahan. Mertua dan ipar pun mulai memperhatikannya. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, mertuaku berkata, "Raga kok makin sibuk, ya? Kamu itu istri. Kamu harusnya tahu dia kerja apa sebenarnya." Nada suaranya lembut, namun menyeratkan penilaian. Aku hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi kecemasan yang sudah mengganggu tidurku selama berminggu-minggu. Malam itu, Raga berbicara melalui telepon di luar rumah. Suaranya lirih, tapi aku masih bisa menangkap ketegangan dalam setiap kalimat. "Iya, tapi aku butuh waktu, jangan sekarang, tolong beri aku kesempatan." Begitu potongan kalimat yang kudengar dari balik jendela. Ketika ia masuk, wajahnya loyo. Aku ingin bertanya, ingin memintanya jujur, namun aku menahan diri. Aku hanya berkata pelan, "Aku ada di sini kalau kamu butuh bicara." Raga terdiam lama, lalu mengusap kepalaku sebentar sebelum berjalan masuk kamar tanpa sepatah kata pun. Sejak malam itu, aku semakin sering berdoa. Aku tidak meminta banyak, hanya kejelasan, hanya ketenangan hati. Karena yang paling menakutkan bagi seorang istri bukanlah badai besar, tetapi ketidakpastian yang perlahan mencuri kebahagiaan. Puncaknya terjadi pada suatu pagi. Biasanya Raga pamit sambil memegang tanganku, tapi hari itu ia terburu-buru. Ia hanya berkata, "Aku harus pergi lebih awal. Ada hal penting." Aku mengangguk, meski hatiku terasa aneh melihat caranya memasukkan barang-barang ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Ada selembar dokumen yang hampir terjatuh, namun ia cepat meraihnya sebelum aku sempat melihat. Ia melangkah keluar tanpa menoleh. Aku berdiri di depan pintu sambil menggendong Ayuna yang baru bangun. "Ayah pergi lagi?" tanya putriku dengan suara mengantuk. Aku mengelus rambutnya. "Iya, sayang. Ayah kerja." Kalimat itu terasa makin berat setiap kali kuucapkan. Aku tidak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari hilangnya Raga. Pagi yang tampak biasa, namun membawa perubahan besar yang mengubah hidupku selamanya. Sejak langkahnya menghilang di tikungan jalan, aku tidak pernah melihatnya kembali. Bukan hari itu, bukan minggu itu, bukan bulan itu, bahkan tahun-tahun setelahnya. Hari pertama Raga tidak pulang, aku mencoba untuk tetap tenang. Aku pikir, mungkin ia lembur atau sedang menginap di tempat kerja seperti beberapa kali sebelumnya. Namun ketika pagi datang dan ponselnya masih tidak aktif, jantungku mulai berdebar lebih cepat. Saat itu, aku hanya menatap pintu, berharap kapan saja ia akan muncul sambil mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi hari itu berubah menjadi malam. Dan malam itu berubah menjadi 2 malam. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Pada malam kedua, aku duduk di ruang tamu sambil memeluk Ayuna yang sudah tertidur. Lampu yang temaram membuat bayanganku terlihat bergoyang di dinding. Aku menatap layar ponsel tanpa henti, seolah menunggu keajaiban kecil, suara dering, pesan singkat, atau apapun yang bisa memberiku petunjuk. Tapi layar itu tetap gelap. Pagi ketiga, aku memutuskan untuk mencari Raga sendiri. Aku membawa Ayuna, menggenggam tangan kecilnya sambil berjalan menuju tempat kerja Raga. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin dia lupa mengisi baterai. Mungkin ada rapat mendadak. Begitu alasan-alasan yang kuciptakan agar hatiku tetap kuat. Namun, sesampainya di kantor, seorang resepsionis berkata dengan wajah bingung, "Maaf, Bu, Raga sudah tidak bekerja di sini sejak 2 bulan lalu." 2 bulan. Kata itu seperti petir yang menyambar tepat di dada. Aku hampir kehilangan keseimbangan,
dan Ayuna menggenggam rokku lebih erat saat melihat wajahku berubah. Bagaimana? Maksudnya? Tanyaku dengan suara bergetar. Tapi resepsionis itu hanya mengulang kalimatnya. Raga tidak pernah bercerita bahwa ia sudah berhenti bekerja. Tidak pernah sekalipun. Aku berjalan pulang dengan langkah lemas. Jalan yang biasanya kulalui terasa lebih panjang hari itu. Dalam hati, aku mencoba mengingat setiap percakapan terakhir kami. Setiap kata, setiap gerak tubuhnya. Adakah isyarat yang tidak kutangkap? Apakah ia sudah merencanakan sesuatu? Atau, apakah sesuatu telah terjadi padanya? Saat sampai di rumah mertua, bukannya mendapat ketenangan, aku justru disambut pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Suamimu kemana? Kok dia tidak pulang? Kalian ada masalah, ya? Tanya mertuaku dengan nada yang tidak lagi bersimpati. Aku belum tahu, Bu, jawabku sambil menahan air mata. Iparku ikut menyela, jangan-jangan dia pergi karena kamu. Selama ini kamu terlalu mengekang dia, ya? Kata-kata itu terasa begitu kejam, terutama ketika aku sedang rapuh. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku justru bingung dan sedang mencari suami mereka. Namun seakan apapun yang kukatakan tetap salah di mata mereka. Hari demi hari berlalu. Ponsel Raga tetap tidak aktif. Semua tempat yang mungkin ia datangi sudah kucatati, namun tidak satupun yang memberikan jawaban. Bahkan tetangga yang sering melihatnya pun tidak tahu apa-apa. Seolah Raga menghilang dari dunia tanpa meninggalkan jejak. Aku mulai merasakan malam sebagai musuh. Setiap kali matahari terbenam, rasa takutku semakin menjadi. Aku selalu menoleh ke pintu, berharap mendengar suara langkah yang sangat kukenal. Tapi yang ada hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seperti menghitung waktu sejak Raga pergi. Suatu malam, Ayuna bertanya dengan suara lembut, Bu, ayah kemana? Kenapa ayah nggak pulang? Pertanyaan itu membuatku kehilangan kata-kata. Aku menahan napas, mencoba menelan semua emosi yang ingin pecah. Akhirnya aku menjawab pelan, ayah lagi kerja jauh. Sayang, kita doakan ayah sehat dan cepat pulang. Meski aku sendiri tidak lagi yakin. Di saat aku mulai kehabisan tenaga dan harapan, kabar mengejutkan datang dari seseorang yang tak kusangka. Seseorang yang mengenal Raga dari masa lalunya. Ia memberitahuku bahwa 3 tahun lalu, sebelum menikah denganku, Raga pernah terlibat dalam sebuah masalah yang cukup besar. Sesuatu yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. Aku terpaku. Apakah ini alasan ia berubah? Apakah alasan ia terlihat seperti orang yang selalu ketakutan? Apakah ini alasan ia menghilang begitu saja? Namun informasi itu tidak cukup untuk memberiku jawaban pasti. Yang jelas, mulai hari itu, ketidakpastian berubah menjadi rasa takut yang nyata. Bukan hanya takut kehilangan suami, tetapi takut bahwa hidup kami akan berubah selamanya. Dan aku tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari semua ujian yang akan menimpaku dan putriku. Seminggu setelah Raga menghilang, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Aku masih tinggal di rumah mertua karena tidak punya tempat lain. Namun setiap hari rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Bukan karena aku tak ingin memahami kesedihan mereka, tetapi karena sikap mereka perlahan berubah dari iba menjadi tuduhan yang tak pernah berhenti. Pada suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan untuk Ayuna, mertuaku duduk di ruang tamu sambil menatapku tajam. Kamu itu istrinya. Masa kamu tidak tahu suamimu kemana? Jangan-jangan kalian bertengkar. Lalu dia pergi, katanya lirih namun menusuk. Aku terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, tetapi karena pertanyaannya membuatku sadar betapa sedikitnya yang ku ketahui tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Raga. Kami tidak bertengkar, Bu, jawabku pelan. Raga baik-baik saja sebelum pergi. Mertua menghela napas panjang seakan tidak percaya. Kalau begitu, kenapa dia tidak pulang? Pertanyaan itu menghantamku seperti gelombang besar. Karena itulah pertanyaan yang sama yang menghantamku setiap malam, setiap pagi, setiap detik. Namun kali ini pertanyaan itu keluar dari orang yang seharusnya berdiri di sampingku, bukan menambah lukaku. Hari demi hari, tatapan menuduh itu semakin jelas. Iparku mulai menghindar dan berbisik-bisik dengan suaminya setiap kali aku lewat. Bahkan suara mereka kadang terdengar sampai ke dapur. Aku rasa dia tahu sesuatu.
Mana mungkin suami hilang dan istrinya tidak tahu apa-apa, ujarnya. Terlalu aneh. Jangan-jangan ada masalah rumah tangga, balas yang lainnya. Aku berdiri sambil memegang piring kotor, tubuhku bergetar. Rasanya ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa aku pun kehilangan seseorang yang kusayangi. Tapi aku hanya diam, karena kata-kata mereka bukan sesuatu yang bisa kuhentikan dengan penjelasan. Aku mencoba tetap tinggal demi Ayuna. Namun rasa sesak itu semakin sulit dipendam. Pernah suatu malam, setelah menidurkan Ayuna, aku duduk di halaman belakang sambil menatap langit yang mendung. Udara terasa dingin, tetapi dadaku lebih dingin. Air mata menetes tanpa kusadari. Rasanya aku sendirian dalam kegelapan, bahkan meski tinggal bersama keluarga besar. Seakan belum cukup, beban itu kembali bertambah ketika mertua tiba-tiba berkata, "Kamu harus bantu kami cari Raga. Kamu istrinya. Tapi kamu malah diam saja. Apa kamu menyembunyikan sesuatu?" Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan emosi yang hampir meledak. Saya sudah mencari, Bu, ke tempat kerja, ke teman-temannya. Tidak ada yang tahu, jawabku dengan suara bergetar. Namun jawaban itu terasa tidak pernah cukup. Beberapa hari kemudian, saat aku duduk di lantai sambil melipat pakaian, mertuaku datang membawa tas besar. Tanpa banyak bicara, ia mengatakan sesuatu yang membuatku terhenyak. "Kamu sebaiknya kembali ke rumah orang tuamu dulu. Kami sudah cukup repot. Sampai Raga ditemukan, kamu tinggal di sini rasanya tidak tepat." Aku menatap tas itu. Tas yang berisi sebagian besar pakaianku dan pakaian Ayuna. Tanganku gemetar. "Bu, saya tidak punya tempat lain. Rumah orang tua saya jauh dan kondisi mereka tidak seperti dulu." Mertua menggeleng, wajahnya dingin. "Itu bukan urusan kami. Kamu bisa cari kontrakan. Banyak kos-kosan murah di dekat pasar." Kalimat itu seperti pisau yang perlahan masuk ke hatiku. Diusir adalah hal terakhir yang kupikir akan kulalui ketika suamiku menghilang. Aku berharap mereka akan merangkulku, bukan memutuskan ikatan keluarga secepat ini. Ayuna memegang tanganku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Bu, kita mau pergi?" tanyanya polos. Aku menghela napas panjang sambil mengusap rambutnya. "Iya, sayang, kita pergi sebentar." Dengan langkah berat, aku keluar dari rumah itu. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Bahkan tidak ada ucapan semoga kuat. Hanya keheningan yang terasa semakin menyesakkan. Di luar rumah, angin sore menerpa wajahku. Aku berdiri sambil membawa tas dan menggenggam tangan Ayuna. Meski rasanya dunia runtuh di hadapanku, aku tetap mencoba tersenyum kepada putriku. "Kita kuat, sayang. Ibu bersamamu." Namun jauh di dalam hati, aku tidak tahu kemana harus melangkah. Yang ku tahu hanyalah satu, hidupku mulai memasuki bab yang lebih berat, dan aku harus bertahan untuk Ayuna, meski semuanya mulai hancur satu persatu. Hari-hari setelah aku keluar dari rumah mertua, adalah masa yang paling berat dalam hidupku. Bukan hanya karena aku kehilangan suami dan tempat tinggal, tetapi juga karena aku harus berjuang bertahan dengan cara yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dengan tas besar di tangan dan Ayuna yang terus kugenggam, aku seperti berjalan tanpa arah di tengah kota yang ramai namun terasa begitu sepi. Awalnya, aku mencoba mencari kontrakan murah di sekitar pasar seperti yang disarankan mertuaku. Namun harga sewa jauh di atas kemampuan. Tabunganku tidak banyak. Hanya sisa dari uang belanja bulanan yang selama ini kusembunyikan untuk keadaan darurat. Aku tidak menyangka keadaan daruratnya akan separah ini. Aku sempat menumpang tidur di rumah seorang tetangga lama. Mereka baik, tetapi tentu tidak mungkin menampungku lama. 2 hari kemudian, aku kembali berjalan menyusuri gang demi gang, berharap ada tempat yang bisa kutempati meski kecil dan sederhana. "Maaf, Bu, kamar yang murah sudah penuh," kata pemilik kos pertama. "Yang ini bisa, tapi harus bayar 3 bulan di depan," kata pemilik kos kedua. Aku hanya mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena tidak punya tenaga lagi untuk menjelaskan bahwa uangku bahkan tidak cukup untuk 1 bulan sewa. Ayuna, yang sudah lelah berjalan, mulai rewel. Aku menggendongnya sambil mengusap punggungnya, mencoba menenangkan. "Sabar ya, sayang. Kita cari tempat yang nyaman." Namun kenyataannya,
Aku sendiri hampir kehilangan harapan. Siang itu matahari sangat terik. Aku duduk di trotoar dekat halte bus sambil memangku Ayuna yang tertidur. Napasnya lembut, namun wajahnya terlihat pucat. Ia mulai batuk kecil sejak kami sering berjalan jauh. Aku menahan air mata. Bukan karena panas, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk di dada. Andai Raga masih ada, andai semua ini tidak terjadi. Sore harinya, aku memberanikan diri mendatangi toko-toko kecil, menawarkan diri untuk bekerja. Saya bisa menjaga toko, Bu, kataku. Beberapa menatapku iba, tapi tetap menggeleng. Kami butuh yang bisa kerja penuh waktu. Kalau bawa anak kecil, susah, Bu. Penolakan demi penolakan membuat hatiku semakin berat. Rasanya seperti seluruh pintu dunia tertutup satu persatu. Aku mencoba tersenyum setiap kali menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih." Padahal di dalam hati, aku berteriak meminta pertolongan. Malam itu aku kembali ke rumah tetangga lama untuk sekadar menumpang mandi dan memberi Ayuna kesempatan tidur lebih nyenyak. Namun aku tahu, aku tidak bisa terus bergantung pada mereka. Aku harus menemukan solusi sendiri. Setelah menidurkan Ayuna, aku duduk di lantai ruang tamu mungil itu sambil menatap lampu kecil di pojok ruangan. Cahaya redupnya membuat bayangan di dinding tampak seperti memelukku dalam kesunyian. Disitulah, untuk pertama kalinya sejak Raga menghilang, aku menangis tanpa suara, menahan Isa agar tidak membangunkan anakku dan tidak membuat tuan rumah merasa tidak enak. Dalam tangisku, aku berdoa. Bukan meminta suamiku kembali saat itu juga, tetapi memohon agar aku diberi kekuatan untuk melewati hari esok. Karena jujur saja, aku takut melihat hari besok jika semuanya tetap sesulit hari ini. Keesokan paginya, tubuhku terasa lemas. Tapi aku tetap bangun, tetap tersenyum pada Ayuna, dan tetap mencoba terlihat kuat. Karena aku tahu, bagi perempuan seperti diriku, kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan selalu bangkit meski berkali-kali hampir hancur. Saat hendak keluar mencari kontrakan lagi, pemilik rumah berkata hati-hati, "Semoga Allah mudahkan jalanmu, Nak. Jangan menyerah." Kalimat sederhana itu terasa seperti pelukan hangat. Untuk sementara, aku merasa tidak sendirian. Namun perjalanan hari itu justru menjadi titik terendahku. Setelah seharian berkeliling, aku kembali ke halte bus. Hujan turun deras. Aku berdiri sambil memeluk Ayuna, berusaha menjaga kepalanya tetap kering dengan kerudungku. Angin dingin menusuk kulit. Kaki terasa seperti tidak lagi mampu berdiri. Di tengah hujan itu, aku kembali menatap jalanan yang ramai dengan mobil yang berlalu lalang. Saat itulah aku sadar, hidupku sudah tidak lagi sama. Semua yang dulu ku kenal runtuh seketika. Yang tersisa hanya aku, Ayuna, dan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Namun aku tidak tahu, bahwa di tengah hujan itu, seseorang sedang mendekat. Seseorang yang akan mengubah arah hidupku. Seseorang yang membawa jawaban yang tidak pernah kuduga. Dan bab itu, baru saja akan dimulai. Pagi itu terasa berbeda. Udara dingin mengalun melalui celah jendela, membawa rasa cemas yang tak bisa kujelaskan. Aku baru saja selesai memandikan Ayuna ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan singkat dari ibu mertua, hanya berisi beberapa kata padat dan dingin. "Kamu ambil barangmu. Jangan kembali lagi tanpa Raga." Jantungku mengetuk tulang rusuk. Tangan yang memegang ponsel tiba-tiba lemas. Seakan dunia mendorongku ke tepi, memaksaku jatuh. Aku tak membalas. Entah karena tak punya keberanian, atau karena aku sudah terlalu letih. Hari itu, aku memutuskan kembali ke rumah mertua untuk mengambil barang-barangku yang mungkin tertinggal. Bukan untuk memohon tinggal, tidak lagi. Aku hanya ingin mengambil sisa-sisa hidupku sebelum pintu benar-benar tertutup. Ketika aku sampai di depan rumah itu, pintunya sudah terbuka. Tas-tas berisi pakaian dan barang-barang kecil sudah ditumpuk di teras. Seolah-olah aku hanya seseorang yang menyewa kamar. Kemudian masa sewanya habis. Tidak ada sapaan. Tidak ada wajah yang menyambut. Tidak ada pertanyaan apakah aku butuh bantuan. Ibu mertua berdiri di depan pintu, menatapku tanpa ekspresi. "Ini semua, ambil saja. Kami tidak mau ada masalah." Aku mengangguk pelan. "Baik, Bu. Terima kasih."
Jawaban yang terlalu sopan untuk luka sebesar itu. Sebelum aku sempat mengangkat tas-tas itu, iparku keluar sambil melipat tangan di dada. Aku bilang juga apa? Sejak awal kamu memang bikin repot. Kalau Raga ada masalah, itu pasti karena kamu. Aku hanya tersenyum lemah. Bukan karena aku menyetujui kata-katanya, tetapi karena aku sudah tidak punya tenaga untuk menjawab. Aku memeluk Ayuna lebih erat, lalu mulai mengangkat satu persatu tas besar itu. Ketika aku hendak pergi, ibu mertua berkata dengan nada yang sangat tajam, "Dan jangan bawa-bawa nama keluarga ini. Sampai Raga kembali, kamu urus hidupmu sendiri." Kalimat itu menghantamku seperti hujan batu. Tapi aku tetap membungkuk sedikit, mencoba tetap sopan. "Maafkan saya kalau pernah berbuat salah. Saya pamit." Tak ada yang menjawab. Aku berjalan menjauh sambil menarik koper tua yang rodanya sudah hampir lepas. Ayuna berada di pelukanku, memandangku dengan mata bulatnya yang polos. "Bu, kita mau kemana?" Pertanyaan itu seperti jarum kecil yang menusuk hati. Aku ingin memberikan jawaban yang membuatnya tenang, tetapi aku bahkan tidak tahu arah hidupku sendiri. Aku menghela napas yang berat. "Kita cari tempat yang nyaman, sayang. Ibu ada di sini." Kami berjalan hingga berhenti di pinggir jalan, dekat halte bus. Langit gelap, pertanda hujan akan turun lagi. Aku duduk di bangku kecil yang dingin, meletakkan tas-tasku di samping, sambil memeluk Ayuna yang mulai mengantuk. Sekilas, aku menatap jalan raya yang penuh kendaraan. Semua orang tampak punya tujuan, kecuali aku. Ketika awan akhirnya pecah dan hujan turun deras, aku menarik kerudungku untuk melindungi kepala Ayuna. Aku tidak peduli air hujan membasahi bahuku, bajuku, bahkan wajahku. Yang penting Ayuna tidak kedinginan. Air mataku bercampur dengan air hujan, membuat semuanya tampak kabur. Hujan deras menutupi isak kecil yang tak bisa lagi kutahan. Di momen itulah aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Benar-benar sendirian. Tak ada suami, tak ada keluarga, tak ada tempat pulang. Hanya aku, seorang ibu dengan anak kecil, berdiri di bawah hujan sambil berharap ada sedikit saja cahaya. Tiba-tiba, sebuah bus berhenti di depan halte. Pintu terbuka, dan sopir menatap Iba. "Mau naik? Kemana?" Aku menggeleng. "Belum tahu, Pak. Saya belum tahu." Sopir mengangguk pelan lalu menutup pintu. Bus melaju perlahan, meninggalkan percikan air di belakang. Dunia terasa sunyi. Hujan yang turun semakin deras, membuat jalanan tampak seperti kaca yang pecah. Dalam keheningan itu, aku berbicara dalam hati, "Tuhan, aku tidak tahu harus kemana, tapi tolong, jangan biarkan aku dan anakku terhenti di sini." Aku tidak tahu bahwa doa itu akan terjawab dalam beberapa menit. Karena tepat saat aku menunduk, sebuah mobil mewah berhenti perlahan di depan halte. Lampunya menyinari tubuhku yang basah, membuatku memejam sesaat karena silau. Jendela mobil perlahan turun. Dan dari dalamnya, terdengar suara yang sangat mengenal namaku. "Kirana, cepat masuk. Aku tahu semuanya. Ada hal penting yang harus kamu dengar." Dan disitulah kehidupanku berubah lagi, untuk kedua kalinya. Aku masih terduduk di halte itu ketika mobil mewah berhenti tepat di depanku. Hujan meneteskan suara seperti ribuan jarum kecil, tapi suara dari dalam mobil itu menembus semuanya. "Kirana, cepat masuk, kamu basah. Ada yang harus aku jelaskan." Aku mengangkat wajah dengan perlahan. Melalui kaca yang turun sedikit, kulihat sosok seorang perempuan berkerudung rapi, wajahnya tegas namun lembut. Sosok yang tidak asing, namun sudah lama tidak kutemui, Tante Ratna, kakak almarhum ibuku. Seseorang yang dulu sangat dekat, tapi jarang berhubungan sejak aku menikah. Mataku membesar, sulit percaya. Tante Ratna?" Ia mengangguk cepat, wajahnya menunjukkan kecemasan yang tulus. "Iya, Nak. Masuk dulu, bawa Ayuna." Kamu gemetar. Untuk sesaat, aku ragu. Bukan karena takut, tetapi karena aku hampir lupa bagaimana rasanya merasa disambut tanpa syarat. Hujan terus turun, membuat tubuhku menggigil. Ayuna merapatkan wajahnya ke leherku, mencari kehangatan. Kemudian, dengan langkah pelan namun tak berdaya,
Aku membuka pintu mobil. Udara hangat dari dalam mobil menyeruak, membuat tubuhku yang dingin seperti meleleh. Ayuna kupangku masuk lebih dulu, lalu aku duduk di sampingnya. Tante Ratna cepat-cepat mengambilkan handuk kecil dari jok belakang. Lep tubuh Ayuna dulu. Jangan sampai dia sakit, ucapnya sambil menutup pintu dan menepuk-nepuk bahuku dengan lembut. Sentuhan itu, sudah lama aku tidak merasakannya. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Mobil perlahan melaju meninggalkan halte itu, meninggalkan tumpukan tasku dan luka yang bertahun-tahun menumpuk. Di dalam mobil, suasana hening beberapa saat, kecuali suara hujan yang memukul kaca. Tante Ratna sesekali melirikku dari kaca spion. Kirana, kamu sudah mengalami banyak hal, ya? Maaf tante baru tahu semuanya. Aku mengusap wajah Ayuna. Saya bingung, Tan. Saya tidak tahu harus kemana. Saya tidak punya apa-apa lagi. Tante Ratna menghela napas panjang. Justru itu, Nak, Tante datang karena kamu harus tahu sesuatu. Tentang Raga. Jantungku tiba-tiba berdebar keras. Nama itu seperti menyalakan kembali luka yang sudah hampir mati. Tentang Raga? Tante tahu di mana dia? Tante Ratna tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan yang basah, lampu-lampu kota memantul seperti garis cahaya panjang. Kita bicara di tempat yang lebih aman. Sekarang kamu tenang dulu. Jangan takut, kamu sama tante. Mobil memasuki jalan raya besar. Suara ban yang melewati genangan air terdengar menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak suamiku menghilang, aku merasa seperti sedang berada di tempat yang sedikit lebih aman. Setelah beberapa menit, mobil berhenti di sebuah kedai kecil yang hangat. Lampunya lembut, aroma minuman panas tercium dari kaca jendela. Tempat itu tampak sepi, tetapi nyaman. Tante Ratna membantuku membawa Ayuna masuk. Kami duduk di pojok ruangan yang tenang. Seorang pelayan membawakan minuman hangat tanpa kami pesan, sepertinya sudah diminta sebelumnya. Aku memegang cangkir itu, merasakan kehangatannya menjalar ke telapak tangan. Tante Ratna menatapku lama. Ada banyak hal yang perlu kamu tahu, Kirana. Tapi sebelum itu, Tante mau kamu tahu satu hal dulu. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian lagi. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Setelah mengambil napas panjang, ia melanjutkan, Raga tidak menghilang begitu saja. Dia pergi karena sesuatu. Sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan. Aku menggigit bibir. Sesuatu? Seperti apa? Tante Ratna meletakkan tangannya di atas tanganku. 3 tahun lalu, sebelum kamu menikah, Raga sempat terlibat masalah cukup serius. Masalah yang membuat hidupnya berada di bawah tekanan besar. Dia mencoba memperbaiki semuanya sendiri, tanpa ingin membebani kamu. Aku menggeleng pelan. Tapi, kenapa dia tidak jujur? Kenapa harus pergi? Karena dia takut, Kirana, jawab Tante Ratna dengan suara rendah. Takut kamu ikut terseret, takut membahayakanmu, dan takut kamu meninggalkannya jika tahu semuanya. Dadaku terasa sesak, seperti ada batu besar menekan. Lalu, Tante tahu dia di mana? Apa dia baik-baik saja? Ada jeda singkat sebelum Tante Ratna menjawab. Dia masih hidup. Dan dia butuh kamu. Air mataku jatuh seketika. Bukan karena lega, tetapi karena campuran rindu, marah, dan takut. Raga masih hidup. Suami yang 3 tahun tidak pernah memberi kabar, masih bernafas di suatu tempat. Kenapa? Kenapa semua orang diam? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Tanyaku terisak. Tante Ratna meremas tanganku lebih erat. Karena semua ini rumit. Nak, Raga meminta seseorang untuk menjagamu dari jauh, tapi tidak pernah menyuruh untuk mengungkapkan semuanya. Sampai akhirnya Tante tahu kamu diusir, dan itu membuat Tante tidak bisa diam lagi. Aku menatap wajahnya, mencari kejujuran. Dan yang kulihat hanyalah ketulusan seorang keluarga yang ingin menolong. Kirana, katanya lembut, malam ini, kamu ikut Tante. Besok, kita akan pergi ke tempat Raga berada. Jantungku berdebar keras. Tempat Raga berada. Tempat suamiku yang hilang 3 tahun. Tempat semua jawaban menunggu. Di malam itu, di kedai kecil yang hangat, hidupku mulai berubah arah. Lagi.
Dan aku tahu, perjalanan ke babak baru hidupku baru saja dimulai. Aku tidak bisa tidur malam itu. Meskipun tempat yang disiapkan Tante Ratna hangat dan nyaman, pikiranku berputar tanpa henti. Kata-kata Tante terus terngiang. Besok, kita akan pergi ke tempat Raga berada. Raga. Nama yang 3 tahun terakhir hanya menjadi doa. Nama yang kupanggil dalam mimpi, namun tak pernah kujawab di dunia nyata. Dan kini, ia masih hidup. Ayuna tidur di sampingku, wajahnya damai. Aku mengusap rambutnya perlahan. Ayah masih hidup, sayang, bisikku dalam hati. Rasanya seperti kebahagiaan kecil yang muncul dari celah-celah luka lama. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut ikut merayap. Apa yang akan kutemui? Apa Raga masih sama? Atau ia berubah menjadi seseorang yang tidak kukenal? Dan yang terpenting, kenapa ia meninggalkanku tanpa kabar? Pagi menjelang. Langit tampak bersih setelah hujan semalaman. Tante Ratna mengetuk pintu kamar dan memintaku bersiap. Kami sarapan singkat, lalu masuk ke mobil. Perjalanan dimulai tanpa banyak kata. Namun suasana di dalam mobil terasa penuh makna, penuh kejutan yang disembunyikan semesta. Setelah hampir 1 jam, mobil berbelok ke arah sebuah kawasan yang lebih sepi. Jalanan semakin menyempit, rumah-rumah berjauhan, dan udara terasa lebih sejuk. Aku memeluk Ayuna erat, jantungku berdegup keras. Kita hampir sampai, ujar Tante Ratna. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pepohonan. Tidak mewah, tapi tenang. Pintunya tertutup. Tidak ada suara apapun. Aku menelan ludah. Kakiku gemetar saat turun dari mobil. Tante Ratna menatapku penuh pengertian. Kirana, apapun yang kamu lihat nanti, kamu tetap harus tenang. Raga menjalani masa sulit. Dia butuh keberanianmu. Aku mengangguk, meski hatiku seperti diselimuti kabut tebal. Kami mendekati pintu. Tante Ratna mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban. Tapi pintu itu perlahan terbuka dari dalam. Seseorang berdiri di baliknya. Seorang laki-laki kurus dengan wajah tirus, matanya cekung, dan janggut halus yang tumbuh tak terurus. Bajunya sederhana, tubuhnya tampak lemah namun masih menyimpan sosok yang sangat familiar, namun sekaligus asing bagiku. Raga. Saat melihatku, tubuhnya seketika membeku. Mata itu, mata yang dulu menatapku penuh hangat, kini terbelalak, seakan tidak percaya aku berdiri tepat di depannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bibirku bergetar. Raga? Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan emosi yang jelas mengguncangnya. Kirana, suaranya pecah. Ayuna yang berada dalam gendonganku memiringkan kepala. Bu, itu ayah. Raga terisak. Itu pertama kalinya aku melihatnya menangis begitu dalam. Tante Ratna masuk lebih dulu untuk memberi kami ruang. Aku mendekat dengan langkah pelan, takut sentuhan kecil akan membuat semuanya hilang seperti mimpi. Raga akhirnya membuka tangannya. Dengan gemetar, ia memelukku dan Ayuna bersamaan, seakan takut kehilangan kami sekali lagi. Maafkan aku, ucapnya berkali-kali. Aku membalas pelukannya, namun hatiku penuh pertanyaan. Setelah beberapa saat, aku melepaskan diri dengan lembut. Raga, kenapa? Kenapa kamu pergi? Kenapa 3 tahun tidak ada kabar? Raga menunduk. Ia duduk di kursi kayu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Tapi aku berjanji akan memberitahumu semuanya. Kami duduk di ruang tamu kecil itu. Ayuna duduk di pangkuanku sambil menatap ayahnya penuh penasaran. Raga menarik napas panjang sebelum memulai ceritanya. 3 tahun lalu, sebelum aku menghilang, aku terjebak masalah besar. Masalah yang tidak hanya berhubungan dengan pekerjaanku, tapi juga menyangkut keselamatan kita. Aku memandangnya, mencoba memahami. Aku bekerja di sebuah proyek yang ternyata tidak jujur. Ada manipulasi data, penyalahgunaan dana, dan aku dijadikan kambing hitam karena posisiku yang paling mudah disalahkan. Saat aku mencoba melaporkan, justru aku yang diancam. Tante Ratna mengangguk pelan, seolah membenarkan. Raga melanjutkan, aku takut sesuatu terjadi pada kamu dan Ayuna. Mereka sudah tahu alamat kita.
Mereka tahu keluargaku. Aku panik, aku tidak bisa berpikir jernih. Aku meremas jemariku. Aku memutuskan pergi untuk melindungi kalian. Aku menghilang supaya mereka berhenti mengejar kita. Ia menatapku, air matanya jatuh. Setiap malam aku rindu kamu. Rindu Ayuna. Tapi aku tidak punya keberanian untuk kembali. Semuanya terasa gelap. Dadaku sesak. Antara marah, lega, dan hancur bersamaan. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa tidak memberi kabar sedikit pun? Tanyaku dengan suara serak. Raga menunduk semakin dalam. Karena aku takut. Jika kamu tahu semuanya, kamu akan membenciku. Aku menggeleng, air mata mengalir. Aku tidak butuh rumah besar, uang banyak, atau kehidupan sempurna. Aku hanya butuh kejujuran dan kehadiranmu. Raga. Kelopak mata Raga berkedut, air mata semakin deras. Tante Ratna menyentuh bahuku. Raga memang salah karena diam. Tapi dia benar-benar melindungi kalian dari sesuatu yang saat itu tidak bisa ditangani sendirian. Raga menatapku lama. Maafkan aku, Kirana. Aku tidak minta kamu kembali menerimaku sekarang, tapi izinkan aku memperbaikinya. Izinkan aku menjadi ayah bagi Ayuna. Dan, jika kamu mau, suami yang lebih baik dari sebelumnya. Aku menghirup napas panjang. Semua rasa bercampur aduk. Kecewa, rindu, luka, harapan. Tapi satu hal yang pasti, pertemuan hari itu bukanlah akhir. Justru awal dari babak kebenaran yang lebih dalam, yang masih menunggu diungkap. Dan hatiku tahu, perjalanan kami masih jauh dari selesai. Setelah kejujuran panjang yang Raga ungkapkan, suasana rumah kecil itu tenggelam dalam keheningan yang berat namun lembut. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara dedaunan yang digoyang angin di luar jendela, seakan ikut menyaksikan pertemuan kembali yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi secepat itu. Raga duduk di kursi kayu, tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya gemetar, seolah baru saja meletakkan beban besar yang dipikulnya bertahun-tahun. Ayuna memandang ayahnya dari pangkuanku, matanya yang polos dipenuhi rasa ingin tahu. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tahu satu hal, lelaki di depannya adalah sosok yang lama ia rindukan. Ayah, kok ayah kurus? Tanya Ayuna tiba-tiba, suaranya jujur dan tulus. Raga menahan napas, bibirnya bergetar. Ia menatap putrinya dengan tatapan yang lama ia sembunyikan, penuh cinta, rindu, dan penyesalan. Ia mengulurkan tangan. Ayuna, boleh ayah peluk? Ayuna menatapku, seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. Gadis kecil itu turun dari pangkuanku, berjalan mendekat, dan memeluk ayahnya tanpa ragu. Pelukan kecil itu membuat wajah Raga runtuh. Ia menutup mata, air matanya mengalir membasahi rambut anaknya. Maafkan ayah. Ayah lama sekali nggak pulang, bisiknya lirih. Ayuna mengangguk polos. Ayuna kangen. Tapi nggak apa-apa. Ayah pulang. Kata-kata sederhana itu menusuk dada. Anak kecil memang tidak pernah repot menghitung luka. Mereka hanya tahu rindu dan kelegaan ketika yang mereka sayang kembali. Aku melihat mereka dengan mata yang memanas. Antara bahagia dan sedih bercampur menjadi satu rasa yang sulit dijelaskan. Di kepalaku, banyak pertanyaan bergema, namun hatiku menahan agar tidak meledak sekaligus. Setelah beberapa saat, Ayuna tertidur di pangkuan Raga karena lelah menangis. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Raga memegang putrinya dengan hati-hati, seperti takut putrinya akan hilang lagi jika ia melepaskan. Aku duduk di seberangnya. Raga, kalau semua ini sudah selesai, kenapa kamu tidak langsung pulang? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya tidak. Raga mengusap wajahnya. Karena aku masih belum yakin aman, Kirana. Orang-orang itu sudah berhenti mengikutiku, tapi aku tidak tahu apakah benar-benar selesai. Aku takut kalau aku pulang, kamu dan Ayuna ikut terseret lagi. Aku menggeleng pelan. Tapi tidak memberi kabar satu kali pun selama 3 tahun. Apa kamu tahu bagaimana rasanya? Raga menunduk. Aku tahu aku salah. Setiap hari aku ingin menghubungimu. Tapi setiap kali ingin mengetik pesan, aku takut kamu sudah membenciku. Aku tersenyum pahit. Bukan benci,
Raga. Tapi aku patah. Tante Ratna yang duduk beberapa langkah di belakang, maju sedikit. Kalian berdua sama-sama terluka. Tapi kalian juga sama-sama ingin memperbaiki. Itu sudah langkah besar. Raga mengangguk. Aku tidak berharap kamu langsung memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya pelan-pelan. Aku ingin jadi ayah yang benar buat Ayuna. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin jadi suami yang kamu bisa percaya lagi. Hening sejenak. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba memahami perasaan yang menumpuk. Ada bagian dalam diriku yang masih marah. Namun ada juga bagian yang tidak bisa menolak kelegaan, karena mengetahui ia tidak meninggalkan kami untuk alasan yang menyakitkan, melainkan karena ingin melindungi. Aku tidak janji apa-apa, Raga, jawabku akhirnya. Tapi aku bersedia mendengarkan. Bersedia melihat, apakah kamu benar-benar berubah. Raga mengangguk cepat, matanya membesar seakan diberi napas baru. Terima kasih, itu lebih dari cukup. Kami berbicara lama. Raga menceritakan bagaimana ia hidup berpindah-pindah tempat, bagaimana ia bekerja serabutan, bagaimana ia bersembunyi sambil mengawasi dari jauh. Ia tahu saat Ayuna ulang tahun. Ia tahu saat aku mencoba mencari kerja. Ia bahkan tahu saat aku diusir, karena seseorang memberinya kabar. Itu kenapa aku datang, ujar Tante Ratna. Raga telepon tante. Suaranya panik. Ia bilang kamu dalam bahaya, Kirana. Dan setelah itu, tante tidak bisa tinggal diam. Aku menatapnya dengan mata yang memanas lagi. Terima kasih, Tan. Kalau bukan karena tante, entah aku dan Ayuna jadi apa. Tante Ratna tersenyum kecil. Kamu bukan beban, Nak. Kamu keluarga. Kata, keluarga, itu, terasa seperti tempat pulang yang lama hilang. Waktu berjalan hingga matahari hampir terbenam. Raga menidurkan Ayuna di kamar kecil yang ia siapkan beberapa hari lalu, seolah ia sudah menunggu kedatangan kami lebih lama dari yang ia akui. Saat ia kembali ke ruang tamu, ia berhenti di depanku. Kirana, terima kasih sudah datang. Terima kasih masih mau mendengarku. Aku menghela napas panjang. Aku datang bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya alasan untuk pergi tanpa tahu kebenarannya. Raga menatapku dalam-dalam. Maukah kamu memberikan aku kesempatan kedua? Aku terdiam. Hening melapisi seluruh ruangan. Dan akhirnya, aku akan melihat apakah kesempatan itu layak. Tapi untuk saat ini, aku tidak pergi. Raga tersenyum. Senyum kecil penuh harapan. Malam itu, di rumah kecil penuh kenangan pahit dan manis, aku sadar bahwa babak baru telah dimulai. Bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk menghadapi masa depan yang akhirnya mulai terlihat bentuknya. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela rumah kecil tempat Raga bersembunyi selama ini. Sinar itu jatuh tepat di wajah Ayuna yang masih terlelap di sampingku. Aku menatap putriku yang damai, lalu menghela napas panjang. Semalam adalah malam yang berat, penuh tangis, penjelasan, dan luka lama yang terbuka kembali. Namun pagi ini terasa berbeda, lebih ringan, meski belum benar-benar utuh. Raga sudah bangun lebih dulu. Dari dapur terdengar suara panci, aroma bubur menguar lembut, dan langkah Raga yang hati-hati. Rasanya aneh melihatnya melakukan hal-hal kecil seperti itu setelah bertahun-tahun menghilang. Aneh, tapi hangat. Ketika aku keluar dari kamar, Raga menatapku gugup namun tulus. Selamat pagi, Kirana. Aku buatkan bubur untuk Ayuna. Dia pasti lapar kalau bangun. Nada suaranya berbeda, lebih pelan, lebih berhati-hati. Seolah ia takut membuatku pergi lagi. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Beberapa menit kemudian, Ayuna bangun sambil mengucek mata. Ketika melihat ayahnya di dapur, wajah kecilnya langsung bersinar. Ayah masak? Ayah bisa? Raga tertawa kecil. Ayah belajar. Demi Ayuna. Suasana sarapan pagi itu terasa hangat, hampir seperti mimpi. Sesaat aku membiarkan diriku menikmati kehangatan itu. Namun aku juga sadar, ini bukan akhir cerita. Masih ada hal besar yang harus diselesaikan. Setelah sarapan, Tante Ratna mengajak kami duduk di ruang tamu. Wajahnya serius namun tetap lembut.
Raga, ini waktunya kamu menyelesaikan semuanya secara benar. Kamu tidak bisa selamanya bersembunyi. Raga mengangguk pelan. Aku tahu, Tan. Aku sudah terlalu lama kabur dari semuanya. Tante Ratna menatapku dan Ayuna. Kirana, kamu tidak harus ikut kalau tidak siap. Tapi biarkan Raga menghadapi masalahnya agar kalian bisa hidup dengan tenang. Aku terdiam, memikirkan banyak hal sekaligus. Namun satu pikiran paling kuat adalah, aku ingin masa depan yang aman untuk Ayuna. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan atau ketidakpastian lagi. Aku ikut. Jawabku pelan tapi tegas. Raga menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Aku tidak pantas mendapatkan kamu, tapi aku akan perbaiki semuanya. Hari itu berjalan lebih cepat dari dugaanku. Dengan bantuan Tante Ratna, Raga bertemu dengan orang-orang yang dapat membantunya membuka kembali kasus lamanya, orang-orang yang netral, yang bisa membantu membersihkan namanya dan memastikan ancaman yang dulu mengintainya tidak lagi membahayakan. Prosesnya tidak mudah. Ada banyak kekhawatiran, banyak dokumen, banyak cerita yang harus dibuka kembali. Namun untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Raga tidak lagi sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, aku berdiri di sisinya, menyaksikan ketakutannya, keberaniannya, dan penyesalannya. Saat keluar dari pertemuan itu, Raga tampak lega, meski lelah. Aku sudah melakukan bagian pertamaku. Sekarang aku hanya harus menunggu prosesnya. Aku menatapnya lama. Yang penting kita tidak bersembunyi lagi. Raga mengangguk, tersenyum kecil. Malamnya, kami kembali ke rumah kecil itu. Angin malam berhembus lembut, tidak lagi sedingin malam saat aku pertama kali datang. Ayuna sudah tertidur, dan aku duduk di beranda, menatap langit. Raga keluar pelan-pelan dan duduk di sampingku. Kirana, suaranya pelan, seperti seseorang yang takut memecahkan ketenangan malam. Ya? Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan sekarang. Tidak ada harta, tidak ada rumah, bahkan masa depan pun masih samar. Tapi aku punya tekad, aku ingin memperbaiki semuanya. Untukmu, untuk Ayuna, untuk kita. Aku menatapnya. Di wajahnya terlihat kelelahan panjang, tapi juga ketulusan yang sulit disangkal. Aku tidak meminta hidup yang sempurna, Raga, jawabku. Aku hanya ingin kamu ada, jujur, dan tetap berjuang bersama. Raga menutup mata sejenak, lalu berkata dengan suara patah namun penuh harapan, aku janji. Kami diam cukup lama. Angin meniup dedaunan, menciptakan suara lembut yang menenangkan. Malam itu terasa seperti titik penting, bukan akhir dari perjuangan, tapi awal yang baru. Keesokan paginya, kami memutuskan kembali ke kota. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menata ulang masa depan. Mertuaku terkejut ketika melihat Raga kembali. Namun setelah mendengar penjelasan panjang dari Tante Ratna dan proses yang telah dimulai, perlahan mereka memahami. Tidak ada pelukan hangat atau permintaan maaf yang langsung menghapus semua luka, tetapi ada satu perubahan kecil. Sikap mereka tidak lagi dingin. Bahkan ibu mertua memandangku dengan mata yang berbeda, lebih menahan, lebih mengerti. Hari itu terasa seperti pintu baru yang terbuka. Beberapa minggu berlalu. Proses hukum dan klarifikasi berjalan lebih baik dari perkiraan. Banyak bukti yang menunjukkan Raga memang tidak bersalah dan menjadi korban situasi. Hidup mulai lebih stabil. Kami tinggal sementara di rumah kecil sewaan, namun rasanya cukup aman, cukup nyaman, cukup untuk memulai lagi. Suatu sore, saat aku duduk bersama Ayuna yang sedang menggambar, Raga datang dengan senyum yang tidak pernah kulihat selama bertahun-tahun. Kirana, katanya pelan. Aku sudah dinyatakan bersih. Hatiku seperti berhenti berdetak. Benar? Raga mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku bebas. Dan, kita bisa benar-benar mulai dari awal. Ayuna melompat kecil. Ayah nggak pergi lagi? Raga memeluknya. Tidak, sayang. Ayah di sini. Aku menatap mereka, dua orang yang selalu menjadi alasanku tetap bertahan meski dunia runtuh berkali-kali. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa hidupku kembali memiliki bentuk. Ada jalan panjang di depan, tapi aku tidak lagi berjalan sendirian. Malam itu,
Aku menatap langit yang cerah, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tersenyum dengan hati yang utuh. Cerita kami bukan tentang kesempurnaan. Bukan tentang hidup tanpa rintangan. Tapi tentang keberanian untuk kembali berdiri, meski dunia pernah menjatuhkan dengan cara paling menyakitkan. Dan itu adalah awal dari kehidupan baru kami. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan penuh air mata dan harapan ini. Semoga dari cerita Kirana, kita belajar bahwa seberat apapun hidup menjatuhkan, selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.